Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di tanggal yang kedua, bulan yang ke-10 di tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 15. Mazmur pasal 19 ayat 18 sampai ayat 15. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau ya Allah, di tempat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang telah mengasihi kami, sehingga kami terus merasakan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Mengawali hidup anugerah Tuhan di hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami atas pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Dan biarlah atas hikmat itu kami tidak bercela laku, bahkan kami tidak memegahkan diri, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengar, bersabdalah. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, saya simpulkan dalam satu tema untuk kita renungkan bersama di sepanjang hari ini, yaitu mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya. Mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka saat bersamaan pun kita juga mencintai firman-Nya. Sehingga jika terjadi ketimpangan, berarti sesungguhnya kita tidaklah mengasihi Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita agar kita mengetahui apa kehendak-Nya bagi kita. Juga untuk menjadi pengajaran
dan mendidik kita dalam kebenaran. Saudara-saudara, seorang teolog Inggris yaitu C.S. Lewis memberi komentar untuk Mazmur pasal 19 ini. Baginya, Mazmur tersebut bagaikan Mazmur terindah, dikarenakan Mazmur tersebut menggabungkan keindahan kemuliaan Allah dalam keindahan alam. Itu di ayat pertama hingga ayat 6, dan di ayat 7 sampai ayat 15 itu menggambarkan kesempurnaan Allah dalam firman-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar aturan yang menilai benar atau salah, tapi lebih dalam lagi bahwa firman Tuhan itu sesungguhnya menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Itu berarti bahwa firman Tuhan sangatlah berharga, sehingga setiap orang yang merindukan firman, membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman itu dalam hidupnya, maka firman tersebut akan berdampak dan membuahkan hasil, pengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Apapun yang terjadi, jiwanya tetap segar dan hatinya tetap bersuka. Kesegaran dan kesukaan itu akan memancar keluar dari matanya sehingga orang lain dapat menyaksikannya. Saudara-saudara, salah satu tanda orang mengasihi Tuhan adalah mencintai dan menghargai firman Tuhan, tak peduli siapapun yang menyampaikannya. Dia senantiasa merindukan firman Tuhan, seperti rusa yang haus merindukan air. Saudara-saudara, betapa indah firman Tuhan itu, lebih bernilai dari harta dunia. Jangan biarkan firman Tuhan itu diam dalam kebisuan karena keengganan kita untuk berinteraksi dengannya, baik itu melalui membaca dan merenungkannya, bahkan mengabarkannya atau memberitakan keindahan dan kekuatan tersebut. Keindahan dan kekuatan firman Tuhan akan bekerja dalam diri kita jika kita menyediakan waktu secara khusus untuk berinteraksi dengannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kami boleh memahami bahwa sungguh firman-Mu amatlah berharga dan berguna bagi kehidupan kami. Untuk itu, ajar kami setiap waktu mampu merenungkan firman-Mu, mampu merindukan firman-Mu di setiap hari hidup kami. Khususnya ketika kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami dalam menjalani serangkaian aktivitas di sepanjang hari ini. Sekiranya setiap hal yang kami perbuat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Atas tuntunan dan berkat Tuhan, kami mampu melakukan pekerjaan dengan penuh damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan mampu menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sekiranya Engkau mengasihani orang yang miskin, yang kelaparan, dan ajar setiap kami mampu berbagi kepada mereka. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, kiranya Engkau menguatkan, yang berduka Tuhan menghiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam lanjut usia Tuhan mampukan melewati masa-masa tuanya.
Anak-anak Tuhan yang dalam bangku pendidikan sekiranya dimampukan, diberi ketekunan dalam belajar sehingga boleh membentuk pribadi mereka, membentuk karakter mereka, terlebih mampu unggul dalam setiap bidang yang diminati. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan peliharakan mereka satu persatu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka mampu mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mampu menjadi gembala yang baik bagi setiap umat. Ya Tuhan, jauhkan kami daripada pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Lindungi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, karena Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan dan selamat beraktivitas.